Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan, pembelajaran 6. Edo dan teman-temannya sedang bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apakah kalian tahu? Dan apa nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah? Mari kita pelajari berikutnya. Nah, mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Kepentingan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan, karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada berbagai nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang berdasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Nilai kebersamaan. Nah, pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara bersama-sama dalam satu tempat dengan tujuan yang sama. Walaupun setiap peserta berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, bebas itu artinya tidak mendapatkan paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai menghargai pendapat orang lain. Nah, setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapatnya. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan, boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai jiwa besar beserta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengemukakan ide dan gagasan. Musyawarah mufakat itu merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis ini. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Jadi, yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama,
bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sesuai dengan kepentingan bersama. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan musyawarah. Aturannya di antara lain dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur, semangat bergotong royong, kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan tata cara musyawarah sebagai berikut. Peserta musyawarah harus hadir. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Ada susunan kepentingan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat, harus menghargai pendapat orang lain juga ya. Nah, seperti ini adalah cara musyawarah. Saya yakin teman-teman sudah sering bermusyawarah ya. Misalnya saja bermusyawarah ketika diskusi kelompok atau yang lain sebagainya. Cara mengeluarkan pendapat antara lain. Nah, ini ada cara-caranya ya. Jadi, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Berbicara setelah dipersilahkan. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan itu selesai. Jangan memotong pembicaraan orang lain ya teman-teman. Bersikap sopan, suara jelas. Nah, sedangkan sikap dalam musyawarah antara lain menghargai dan menghormati orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain, tidak mencela pendapat orang lain, tidak boleh memotong pembicaraan teman-teman. Nah, kita harus menunggu sampai orang tersebut selesai berbicara ya. Nah, di sini ayo berlatih pada halaman 88 dari bacaan tentang musyawarah. Buatlah pertanyaan yang mengandung apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan bagaimana. Nah, di sini saya sudah menyusun untuk 3 pertanyaan apa. Ini bisa kalian tulis. Maaf ya teman-teman, mungkin sedikit terlalu banyak karena memang di sini kita tugasnya banyak ya. Jadi kalian harus sabar untuk menulisnya. Ketika terlalu banyak, kalian bisa menyingkatnya sendiri. Lalu siapa? Nah, di sini ada siapa. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Saya langsung melanjutkan saja. Di mana? Bagaimana? Nah, untuk bagaimana ini saya hanya menyediakan 2 saja ya. Ketika kalian merasa kurang atau mungkin ada sedikit kritikan, kalian bisa tulis di komentar. Dan biasanya saya itu sudah menambahkan komentar pada kolom komentar ya. Jadi kalian bisa lihat terlebih dahulu apakah ada komentar saya atau tidak. Nah, ketika tidak ada komentar saya, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Lalu mengapa? Lalu, nah di sini ayo berdiskusi. Diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Tuliskan hasil diskusi secara singkat dan jelas.
Edo dan teman-teman bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Nah, tahukah kalian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam peragaan tari? Nah, mari kita bahas. Yang pertama itu menentukan bentuk karya tarinya. Mau dibentuk tunggal atau berpasangan atau kelompok. Setelah itu memilih karya tari. Jika bentuk tari yang dipilih itu berpasangan, maka pilihlah karya tari secara berpasangan. Menentukan jumlah penari. Nah, jika penarinya itu berpasangan berarti jumlah penarinya hanya ada 2. Jika tari tunggal, maka penarinya hanya 1. Memilih properti. Nah, kalian mengambil tema apa? Misalnya tari kecak dari Bali. Nah, kalian memerlukan apa? Menentukan iringan tari. Nah, iringan tari ini bisa kalian menggunakan CD, kaset, ataupun kalian membuat alat musik ya. Dan yang terakhir, memilih busana tari. Ini kalian sesuaikan dengan tari yang kalian pilih. Semisal kalian memilih tari dari Reok Ponorogo, Jawa Timur. Jadi kalian perlu mencari busana sesuai dengan tari Reok Ponorogo tersebut. Setelah itu, ayo menulis. Nah, misalnya saja, nama karya tarinya adalah tari piring, busananya Rang Mudo, propertinya piring, jumlah penarinya ada 3-7 orang. Ini jadi penari kelompok ya teman-teman. Ini ada pada halaman 90. Bentuk karya tarinya, menari membawa 2 piring yang digerakkan pada saat menari. Iringan musik, musik penayuhan. Apa yang kamu ketahui tentang musyawarah? Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.